Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Baiklah, lakukan apa yang Anda katakan. Qin Wan'er mengangguk. Setelah beberapa pertemuan dengan Xiao Yan, Qin Wan'er juga memilih untuk sepenuhnya mempercayai Xiao Yan. Dia tahu betul bahwa dia memang lebih rendah kepada Xiao Yan dalam hal ini, jadi lebih baik mendengarkan nasihat orang ini lebih banyak dan menghindari banyak jalan memutar. Ngomong-ngomong, saat kamu mengatur mata-mata, selain memperhatikan pergerakan klan Kunpeng, kamu juga harus lebih memperhatikan pergerakan gunung 10.000 binatang, lelang, jadi mereka tidak dapat dihindari bahwa beberapa tindakan pembalasan akan diambil. Kita bisa mengetahui pergerakan mereka lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Xiao Yan berpikir sejenak dan menambahkan, bukankah seharusnya perhatian mereka juga terfokus pada suku Kunpeng sekarang? Bahkan jika mereka benar-benar ingin membalas dendam pada kita, mereka tidak akan memilih untuk mengambil tindakan saat ini, kan? Qin Wan'er mengerutkan kening dan berkata, Bukankah mereka takut karena akankah kehilangan kekuatan akibat berurusan dengan kita terlalu besar, dan pada akhirnya kita tidak akan bisa meraih benda itu? Petik 2. Jika Anda adalah orang dengan pikiran normal, Anda memang tidak akan memilihnya mengambil tindakan saat ini. Tetapi pikiran nenek moyang generasi kedua itu jelas tidak normal, mungkin mereka sekarang sedang mendiskusikan tindakan pembalasan seperti apa yang harus kita ambil. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, ini adalah tindakan pencegahan oke jika mereka tidak mengambil tindakan. Jika mereka melakukannya, kita tidak akan terlalu lengah. Apa yang Anda katakan masuk akal, maka saya akan memberi perintah. Qin Wan'er mengangguk, dan kemudian dia tampak seperti itu, teringat sesuatu. Dia menjentikkan jarinya, dan sebuah gulungan emas terbang ke arah Xiao Yan. Apa yang kamu minta agar aku perhatikan? Sedangkan untuk diagram arah spiritual, memang ada satu di pelelangan. Awalnya, kamu bisa mendapatkannya dengan 5 juta cairan spiritual tertinggi, tetapi orang itu terlibat dalam prosesnya dan akhirnya menghabiskan lebih dari 10 juta untuk mendapatkannya. Petik 2. 1. Lebih dari 10 juta. Xiao Yan menggerakkan sudut mulutnya, dan langsung memasukkan yang muda penguasa gunung 10.000 binatang, yang belum pernah dia temui, dalam daftar yang harus dibunuh. Anda harus tahu bahwa hadiah untuk misi ini hanya 300. 10.000 cairan spiritual tertinggi, 5 juta cairan spiritual tertinggi yang asli mengharuskannya menabung dan menabung selama beberapa bulan setelah menyelesaikan misi. Pada akhirnya, harganya menjadi 2 kali lipat karena orang itu, yang membuat Xiao Yan bahkan dia memiliki keinginan untuk memakan leluhur generasi kedua itu hidup-hidup. Formasi spiritual tingkat apa ini? Xiao Yan melihat gulungan emas di tangannya dan mau tidak mau bertanya. Dia menghabiskan lebih dari 10 juta cairan spiritual tertinggi untuk mendapatkan benda ini formasi, itu akan menjadi kerugian besar. Menurut perkenalan juru lelang, ini seharusnya merupakan volume formasi spiritual tingkat tinggi Tianpin, dan ini termasuk yang terbaik di tingkat itu. Jika berhasil diatur, itu bahkan akan menjadi ahli tingkat tertinggi kelas 9. Itu sulit untuk keluar dari sana dengan lancar, kata Qin Wan'er serius sambil melihat gulungan di tangan Xiao Yan. Oh, mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Sejujurnya, meskipun dia dapat dianggap sebagai master formasi spiritual, dia sebenarnya tidak pernah banyak berhubungan dengan formasi spiritual dan tidak mengetahui secara spesifik. Namun, terakhir kali di alam rahasia 9 Nether, dia secara pribadi merasakan kekuatan formasi pembunuh dewa yang dikerahkan oleh Mu Chen bahkan bisa membunuh makhluk tertinggi kelas 7 dalam sekejap. Jika dia tidak melakukan penelitian pada formasi ini sendiri, dan menggunakan karakteristik cahaya langit Hunyuan untuk mengganggu lintasan formasi spiritual itu sendiri dan menyebabkannya menghilang, saya khawatir dia akan benar-benar hancur lebur olehnya, itu, dan formasi pembunuh dewa hanyalah formasi spiritual tingkat surga tingkat rendah, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, apalagi formasi spiritual tingkat surga tingkat tinggi di tangannya. Kamu harus mempelajari diagram formasi ini terlebih dahulu dan melihat apakah kamu dapat mengaturnya dengan lancar. Jika kamu bisa, itu bagus, tapi jangan terlalu memaksakan dirimu dan lakukan apa yang kamu bisa. Qin Wan'er berkata begitu, dia sebenarnya tidak memiliki harapan apapun pada Xiao Yan. Bagaimanapun, meskipun Xiao Yan telah menunjukkan cara menyusun formasi spiritual di hadapannya sebelumnya, formasi yang dia atur pada saat itu hanya dapat dianggap sebagai formasi spiritual tingkat bumi.
Bahkan jika kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat sekarang, itu hanya yang tertinggi tingkat 7. Dengan kekuatan seperti ini, biasanya ia hanya dapat mengatur formasi spiritual tingkat surga tingkat rendah seperti ini. Namun, jika Xiaoyan benar-benar dapat mengaturnya, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu operasi mereka. Namun, yang tidak diketahui Qin Waner adalah bahwa orang di matanya ini dapat mengatur arah spiritual Tianpin sebenarnya tidak pernah membentuk formasi spiritual satu kali pun. Ya, Xiaoyan mengangguk. Dia memainkan gulungan itu di tangannya, dan kemudian segera menenangkan diri dan menyerbu gulungan itu dengan kekuatan spiritual untuk membaca semua informasi dalam susunan itu dengan sadar meninggalkan ruangan untuk menjelaskan apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Pada gulungan emas, kilau terus berkedip, dan semua informasi yang terkandung di dalamnya mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Prototipe formasi spiritual muncul di benak Xiaoyan, dan di dalamnya terus ditingkatkan melalui deduksinya. Sekitar setengah jam kemudian, Xiaoyan menarik pikirannya. Formasi spiritual ini memang seperti yang dikatakan Qin Waner, memiliki kekuatan formasi spiritual surgawi tingkat tinggi. Meskipun belum diuji secara nyata, Xiaoyan telah diuji tertentu. Bahkan tingkat kesempurnaan tertinggi kelas 9 mungkin akan kesulitan menahan serangannya. Namun, ketika dia menyimpulkan formasi ini, dia selalu merasa ada yang aneh. Dia selalu merasa bahwa kekuatan formasi ini seharusnya tidak hanya berada pada level formasi spiritual Tianpin, tetapi tidak ada yang cacat pada formasi ini sangat kuat. Sempurna, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah formasi yang lengkap, dan kekuatannya memang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan belum dapat menemukan cara apapun setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama. Lupakan saja, formasi spiritual ini sudah cukup untuk saat ini. Mari kita bicarakan sisanya nanti. Xiaoyan menghela nafas. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Earth Supreme, dia tidak ingin mengeksposnya terlalu banyak. Formasi spiritual seperti itu menyelamatkannya dari banyak usaha, memungkinkan dia memiliki kekuatan untuk menghadapi supremasi kelas 9 lainnya sambil menyembunyikan kekuatannya. Meskipun arah spiritual tingkat lanjut surgawi sangat kuat, kekuatan spiritual yang dibutuhkan sangat tinggi. Terlebih lagi, volume di tangannya adalah arah spiritual kelas atas yang dapat mengancam kesempurnaan kelas 9 formasi spiritual tertinggi kelas 9 yang sebenarnya dapat digunakan. Namun, bagi Xiaoyan, yang memiliki teratai hijau penciptaan, penyimpanan kekuatan spiritualnya sebanding dengan keberadaan tingkat tertinggi, yang cukup untuk mendukungnya agar berhasil menyebarkan formasi spiritual surgawi ini meskipun belum ditetapkan secara resmi dalam pertarungan sebenarnya, Xiaoyan dapat yakin bahwa kekuatan formasi spiritual ini tidak akan mengecewakannya. Selama periode berikutnya, Xiaoyan mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari diagram formasi. Setelah beberapa hari penjelajahan, dia akhirnya menemukan rutenya sepenuhnya. Setelah beberapa percobaan di makam langit, dia yakin bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk mengaturnya dengan sukses. Namun, dia tidak memberitahu Qin Waner tentang hal ini, tetapi dia masih tampak seperti sedang berpikir keras dan tidak punya solusi. Selama beberapa hari percobaan terakhir, Xiaoyan juga secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya menunjukkan tanda-tanda terobosan alam tertinggi tingkat 8. Namun, karena reruntuhan Dewa Naga akan segera dibuka, jadi Xiaoyan hanya bisa menekan perasaan itu dan hanya bisa menunggu sampai semuanya selesai sebelum membuat terobosan. Selama periode waktu ini, tampaknya ada kedamaian di kota matahari dan bulan, namun nyatanya ada arus bawah yang melonjak. Berita kebakaran terjadi hampir setiap hari intersepsi dari beberapa kekuatan, sedikit khawatir untuk sementara waktu, tetapi Xiaoyan memperhatikan bahwa tidak semua kekuatan berpartisipasi, dan beberapa kekuatan juga memilih untuk diam. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun banyak kekuatan telah mengambil tindakan terhadap suku Kunpeng, mereka masih memiliki kekhawatiran satu sama lain. Untuk sementara waktu, mereka menjaga keseimbangan yang aneh, memungkinkan suku Kunpeng untuk benar-benar berada dalam situasi seperti itu dikelilingi oleh musuh yang kuat, itu masih mampu bertahan. Adapun orang-orang di Gunung 10.000 Binatang, seperti yang diharapkan Xiaoyan, mereka berangkat untuk membalas dendam tidak lama setelah mereka kembali. Namun, karena Qin Waner sudah bersiap untuk ini setelah diingatkan oleh Xiaoyan, dia langsung mengirim serangan mereka diblokir, jadi tidak ada korban jiwa, tapi dia tahu betul bahwa pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Namun,
Xiao Yan dapat menyimpulkan bahwa orang-orang itu tidak akan pernah menyerang lagi dalam waktu singkat. Bahkan jika Tuan Muda bersikeras pada caranya sendiri, anak buahnya pasti akan menghentikan mereka, karena menurut pengalaman Xiao Yan di masa lalu, generasi kedua ini tidak dapat diandalkan, leluhur pasti akan ditemani oleh seorang lelaki tua yang kuat namun relatif stabil yang akan menghentikan leluhur generasi kedua di saat kritis. Namun meski begitu, orang tua yang mengikuti nenek moyang generasi kedua seringkali membawa banyak masalah, dan orang tua seperti itu tidak akan pernah meremehkan musuh seperti nenek moyang generasi kedua ini, sehingga keberadaan mereka seringkali paling merepotkan. Jadi setiap saat sebelumnya mengambil tindakan terhadap leluhur generasi kedua itu, Xiao Yan harus menemukan cara untuk membunuh orang-orang tua itu terlebih dahulu. Saat ini, reruntuhan Dewa Naga akan segera dibuka. Justru karena itulah meskipun ada gesekan antara berbagai kekuatan, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia, sehingga tidak ada pertempuran skala besar, atau merger. Namun, situasi harmonis ini bukanlah apa yang ingin dilihat Xiao Yan. Hanya dengan mengacaukan situasi dia dapat memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu luangnya, Xiao Yan meluangkan waktu untuk keluar dan membunuh semua orang yang dikirim ke kota Ryue oleh klan Jinpeng. Klan Jinpeng ini juga dianggap sebagai pengikut klan Kunpeng dan memiliki perseteruan lama dengan klan Jinpeng tubuh klan Jiuyuk, jadi perjalanan Xiao Yan benar-benar memberikan kelegaan bagi orang-orang klan Jiuyuk. Walaupun suku Jinpeng bukan merupakan anggota suku Kunpeng, namun suku Jinpeng sangat mendukung suku Kunpeng, dan telah berkali-kali memberikan bantuan kepada suku Kunpeng di kota Ryue. Kematian mendadak mereka membuat suku Kunpeng ketakutan. Para anggota klan merasakan duka atas kematian kelinci dan rubah, dan yang terpenting, klan Jinpeng sendiri juga memiliki konflik dengan Gunung Wanshu, sehingga pemusnahan mereka langsung membuat Gunung Wanshu menjadi tersangka pertama. Bagi suku Kunpeng, jika bawahannya dimusnahkan, jika mereka tetap acuh tak acuh, pasti akan membuat hati ras bawahan lainnya menjadi dingin, dan mereka juga perlu menunjukkan kekuatan mereka untuk menakut-nakuti kekuatan lain yang mengincar mereka, dan Gunung Wanshu sebagai sebuah kekuatan yang bertentangan dengan suku Jinpeng, dan tidak terlalu kuat, menjadi ayam yang membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Namun, klan Kunpeng cukup terukur. Meskipun mereka membunuh hampir semua orang yang dikirim oleh Gunung Wanshu, mereka hanya menyisakan Tuan Muda dari Gunung Wanshu. Selama Tuan Muda ini belum mati, mereka tidak akan mati dengan kondisi Gunung 10.000 binatang yang paling buruk. Mereka masih memiliki ruang untuk bermanuver, tetapi beberapa orang mereka mati, dan mereka hanya bertengkar kecil dengan penguasa Gunung 10.000 binatang. Namun, suku Kunpeng ingin memberikan kelonggaran, tetapi Xiao Yan tidak melakukannya. Jadi dia dengan penuh perhatian membantu suku Kunpeng menyelesaikan langkah terakhir dan membunuh Tuan Muda Gunung Wanshu di gerbang kota Ryue. Segera setelah itu keluar, semua kekuatan di kota Sun Mun terkejut. Pemimpin suku Kunpeng segera mengerti bahwa mereka telah ditipu. Banyak kekuatan lain yang juga menebak hal ini, namun tentu saja mereka tidak akan sebodoh itu untuk membela klan Kunpeng. Sebaliknya, mereka akan menggunakan ini untuk menyerang klan Kunpeng. Secara alami, klan Kunpeng tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Memang punya beberapa trik, dan dia benar-benar membayar harganya, memenangkan banyak sekutu, dan mendapatkan pijakan yang kokoh dalam pengepungan ini. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa banyak dari sekutu ini mungkin sedang mencari kunci di tangan mereka, tapi setidaknya dalam situasi ini, mereka tidak berani bertindak gegabah bahkan jika mereka ingin mengambil kuncinya, mereka hanya bisa. Namun, sesingkat ini ketenangan yang hidup benar-benar hancur ketika bala bantuan klan Macan Emas terbunuh kurang dari 10 mil di luar kota Ryue. Bagaimanapun, klan Macan Emas berbeda dari Gunung 10.000 binatang dan klan Jinpeng, apalagi mereka tim pendukung yang dikirim adalah yang terbaik di antara semua ras binatang mitos yang dikirim ke kota Sun Mun. Semua orang panik sesaat, dan mereka mengincar klan Kunpeng, karena menurut penyelidikan mereka, ada pemimpin tertinggi kelas 9 di tim klan Macan Emas, dan bahkan dia dibunuh secara diam-diam. Tindakannya pasti makhluk yang berada pada tingkat kesempurnaan kelas 9. Di kota Sun Mun saat ini, tidak banyak makhluk dengan tingkat ini. Klan Kunpeng adalah salah satunya, dan mereka juga memiliki motif mutlak untuk melakukan serangan ini. Suku Kunpeng secara alami tahu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah berdiskusi dengan sekutu mereka sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut intersepsi dan pembunuhan ini hanyalah kejahatan yang tidak berdasar untuk membingkainya. Setelah kejadian ini,
situasi antara kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Akhirnya suatu hari, karena orang penting terbunuh dalam perkelahian, terjadilah perang yang sangat sengit. Pertempuran ini akan diadakan di Jepang. Kota bulan terlibat, dan pertempuran itu begitu sengit sehingga beberapa kekuatan langsung dimusnahkan dari dunia. Sementara pasukan lain memerangi Anda sampai mati setiap hari, Xiao Yan, sebagai pelakunya, hidup dengan cukup santai oleh klan burung Jiuyu secara pribadi. Selain makan melon secara rutin setiap hari, hidup saya cukup santai. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertarungan itu, dan tidak ada yang datang untuk memenangkan mereka. Dan meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan kekuatan mati dan memiliki motif untuk membunuh dan membungkam mereka, tidak ada yang mencurigai mereka terlalu kecil. Bagaimana sebuah tim yang anggota terkuatnya hanya memiliki pemimpin tertinggi kelas 8 bisa menghancurkan tim dengan pemimpin tertinggi kelas 9? Dalam hal ini, Qin Wanner dan yang lainnya dengan senang hati bersantai. Sambil mengamati hasil pertempuran, mereka juga meningkatkan latihan mereka, mencoba meningkatkan kekuatan mereka sebelum reruntuhan Dewa Naga terbuka sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yan, tapi sekarang dia telah sepenuhnya terbebas dari kemiskinan sebelumnya. Bagaimanapun, klan Jinpeng, Gunung Wanshu, dan klan Macan Emas yang tiba-tiba diserang semuanya diselesaikan olehnya tangan mereka secara alami. Dia juga memperoleh senjata spiritual. Di antara senjata spiritual yang disimpan, dia juga menemukan banyak artefak dan gulungan sihir ilahi, dan jumlah cairan spiritual tertinggi hampir 100 juta. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan kembali, dia memasuki makam surgawi untuk berlatih, berniat memanfaatkan upaya ini untuk menggunakan cairan spiritual tertinggi di tangannya untuk menyelesaikan terobosan. Saat Xiao Yan sedang berlatih dalam pengasingan, situasi pertempuran di Sun Kota Bulan juga berubah, menjadi semakin sengit, dengan korban baru bermunculan hampir setiap hari, dan beberapa kekuatan yang baru saja memasuki kota Sun Moon juga terlibat. Untuk mengetahui di mana pertempuran terjadi setiap hari, Qin Wanner bahkan mendapatkan peta besar kota Sun Moon dan menggantungnya di dinding. Dia tidak melakukan apapun setiap hari selain menganalisis pertempuran dengan orang lain. Oh, kacau sekali, tim elit klan Phoenix Dingin dimusnahkan 2 hari yang lalu, dan hari ini seorang pemimpin klan Changlang dibunuh. Balas dendam klan Kunpeng datang begitu cepat. Sudah terlambat. Mereka harus menggunakan cara-cara yang menggelegar untuk menekan yang lain. Begitu mereka menunjukkan niat untuk menyerah, mereka mungkin akan terpecah oleh kekuatan lain di tempat. Petik 2. Bala bantuan dari klan Thundercrow juga telah tiba hari ini. Klan Kunpeng akan memiliki Supreme yang tertinggi, klan tampaknya tidak cocok satu sama lain. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah agen rahasia yang ditempatkan oleh klan Singa Api di klan Kunpeng. Jika orang-orang dari klan Long tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, aku khawatir mereka akan berhasil. Ya, Xiao Yan, yang baru saja keluar dari pengasingan, mendengarkan analisis serius Qin Wanner dan yang lainnya, dan merasa bahagia di dalam hatinya. Besar sekali. Adegan itu tidak sia-sia baginya untuk menciptakan situasi di mana dia telah bekerja keras untuk menabur perselisihan, karena orang-orang dari klan burung Jiuyu mendapatkan pengingatnya tepat waktu, sehingga mereka tidak mengeluarkan banyak energi menderita korban satu sama lain. Selama mereka terus bertarung, dia bisa menghemat banyak energi saat reruntuhan Dewa Naga dibuka. Dan ketika kedua belah pihak hendak melakukan pertempuran terakhir yang menentukan, seberkas cahaya besar yang muncul dari Sunset Mountain secara langsung mengganggu duel antara kedua belah pihak. Semua orang dengan jelas menyadari bahwa ini mungkin adalah sisa-sisa Dewa Naga, tidak ada yang menyerukannya. Kedua belah pihak dengan suara bulat menghentikan tembakan. Di atas pilar cahaya, sepertinya ada cahaya dan bayangan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan akhirnya berkumpul menjadi sosok besar di udara. Itu jelas merupakan cahaya dan bayangan yang ditinggalkan oleh yang disebut Kaisar Naga, untuk beberapa alasan. Ketika saya melihat cahaya dan bayangan besar itu, tiba-tiba saya merasakan rasa jijik yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati saya. Seolah-olah, dia memiliki perlawanan yang tulus terhadap Kaisar Naga ini. Apakah itu Kaisar Naga? Dia layak menjadi orang tertinggi dan berkuasa di surga. Bahkan jika dia telah mati selama bertahun-tahun, miliknya tekanannya masih sangat kuat. Qin Wanner melihat cahaya dan bayangan itu, aku hanya bisa menghela nafas. Kekuatan lain sepertinya telah berhenti. Tampaknya kekacauan ini akan segera berakhir. Ini bukanlah sebuah akhir, tapi sebuah permulaan.
Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan situasi ini, dan kedua belah pihak akan kehilangan. Akibatnya, reruntuhan benar-benar terbuka, tetapi ini jauh dari hasil yang dia inginkan. Meskipun keduanya saling membantu menyakiti satu sama lain, tetap saja tidak ada kerusakan nyata pada otot dan tulang mereka. Dalam hal ini, tidak mudah untuk mendapatkan manfaatnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Waner melihat sinar besar di kejauhan dan menoleh untuk melihat Xiao Yan. Selama periode waktu bersama ini, mereka juga tanpa sadar menganggap Xiao Yan sebagai tulang punggung mereka. Terjadi di sini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Jika tidak, mereka tidak akan aman dan sehat sampai sekarang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi dan lihat. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya dan berkata, kuncinya ada di tangan klan Kunpeng. Mereka untuk sementara mematikan api. Mereka hanya tidak mau membiarkannya, yang lain mengetahuinya pada saat kritis ini. Itu hanya kemenangan bagi para nelayan. Mereka pasti akan bertarung lagi setelah memasuki reruntuhan. Lalu kita lihat saja apakah kita punya kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Tidak ada kesempatan. Seseorang di tim tidak dapat menahannya, bertanya. Jika tidak ada kesempatan, mundurlah. Xiao Yan berkata dengan sangat tegas, menurut pengalamanku, pasti ada banyak orang yang menyaksikan apa yang disebut warisan Kaisar Naga, jadi persaingan di sana pasti paling ketat. Reruntuhan, pasti ada harta karun lain di dunia. Jika kita tidak bisa mendapatkan warisan itu, kita cukup menerima sesuatu yang kelas 2. Ya, sudah ada banyak dari mereka saat mereka berbicara. Orang-orang melonjak ke dalam reruntuhan, langit dari kota Sun Moon dan terbang menuju tempat pilar cahaya menjulang. Xiao Yan dan Qin Waner saling memandang dan segera mengikuti. Namun, atas perintah Xiao Yan, mereka tidak bergegas ke depan, tetapi mereka melakukannya bukan bergelantungan di belakang juga, tapi bercampur di tengah kerumunan. Lokasi ini paling tidak terlihat. Pada saat yang sama, tidak akan terjadi perubahan mendadak di bagian depan, dan kedua, peluang tidak akan hilang karena terlambat masuk. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan padat di depannya. Ada juga pancaran gairah di matanya. Dia juga sangat tertarik dengan peninggalan dan warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi. Tentu saja, dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Bagaimanapun, karakter aslinya adalah tidak melepaskan peluang apapun yang bisa membuatnya lebih kuat. Ketika Xiao Yan, Qin Waner dan yang lainnya bergegas menuju sorotan cahaya, Xiao Yan dengan tajam merasakan ada gangguan kekerasan di ruang sekitarnya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia sudah berada di platform batu, dan di platform batu, cahaya terus berkedip, dan sosok muncul di dekatnya. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Qin Waner dan yang lainnya di antara sosok-sosok ini. Tampaknya mereka diteleportasi ke area lain karena fluktuasi spasial dari berkas cahaya sebelumnya, tapi tidak apa-apa setelahnya semuanya, tidak ada tanpa kendala orang lain, dia dapat menggunakan semua metodenya dengan tenang. Saat pikiran Xiao Yan melonjak, orang lain di platform batu jelas menyadari situasi saat ini. Beberapa dari mereka dengan cepat berkumpul dan melihat sekeliling dengan waspada. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya sudah saling kenal sebelumnya, dan di antara mereka orang-orang yang tersisa, beberapa yang menganggap diri mereka lebih bergengsi sebenarnya mulai merekrut orang lain saat itu juga. Jelas sekali, orang-orang ini semua tahu pentingnya tetap bersama dalam lingkungan ini. Adikku, aku tahu kamu juga sendirian. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami agar kami dapat menjagamu? Tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan pergi, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Melihat orang yang membuat suara itu sepertinya adalah anggota klan Phoenix Dingin, dan kekuatannya berada di level tertinggi tingkat ke-9. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk bergabung dengannya. Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati dan memahaminya. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan orang ini, kekuatan dangkalnya saat ini berada pada level tertinggi kelas 8, dan dia dianggap sangat baik di antara kelompok orang ini. Menggunakan kata-kata untuk memenangkan hati. Tidak perlu, aku hanya seekor bangau pengembara. Aku selalu penyendiri. Aku tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Aku menghargai kebaikanmu. Xiao Yan menundukkan tangannya dengan sikap acuh tak acuh, tapi kemudian membayar tidak memperhatikan orang di belakangnya. Dia secara acak memilih arah dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Hanya bercanda, orang lain tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, tapi bagaimana mungkin orang seperti Xiao Yan tidak tahu?
Apakah Anda ingin dia menjadi umpan meriam? Tidak ada pintu. Anda tahu, apakah itu di benua Douki atau dunia besar, dia selalu menjadi satu-satunya yang memanfaatkan orang lain, tetapi tidak ada yang berani memanfaatkannya. Melihat Xiao Yan begitu kejam, wajah pemuda dari suku Phoenix dingin yang telah merekrutnya menjadi sedikit jelek. Seorang pria di sebelahnya bahkan berkata, "Saudara Baiting, orang ini terlalu tidak sopan padamu. Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk memberi pelajaran pada orang itu?" Tidak, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan orang Kunpeng dan mengambil kunci dari Zhong Yue. Tidak perlu membuang energi kita pada orang ini. Pemuda itu bernama Baiting menatap orang di sebelahnya dengan dingin dan berkata, "Lagi pula, dia hanyalah master tertinggi kelas 8. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertahan hidup di reruntuhan ini sendirian?" Diskusi orang-orang di belakangnya. Setelah meninggalkan platform batu, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat memindai segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan spiritualnya mungkin bukan yang terkuat di antara orang-orang ini. Menurut jawaban yang diberikan oleh Zushi, kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini mungkin sebanding dengan keberadaan tingkat tertinggi di tingkat atas. Di bawah pemindaian kekuatan jiwa, Xiao Yan dengan cepat merasakan fluktuasi aneh yang datang dari suatu daerah. Dia dengan cepat bergerak menuju suatu daerah dan segera tiba di sebuah kolam yang penuh kehidupan energi spiritual yang kaya. Di tengah kolam sebenarnya tumbuh bunga teratai hijau. Itulah teratai vitalitas. Melihat teratai hijau di dalam kolam, terdengar seruan seru dari sekeliling. Rupanya ada yang mengenali asal-muasal teratai hijau ini hidup dipadatkan dan memiliki efek magis membunuh daging dan tulang. Bisa dikatakan sebagai benda suci penyembuhan. Jika dilelang di luar, saya khawatir hanya satu tanaman yang bisa dilelang untuk jutaan spiritual tertinggi cairan. Saya tidak menyangka ini. Sebenarnya ada kolam. Namun meskipun teratai kehidupan ini tidak biasa, namun mereka sendiri tidak dapat memancarkan energi kehidupan yang begitu kuat. Oleh karena itu, banyak orang melihat ke arah air, mencoba mencari apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam air sayang, namun tidak ditemukan apa-apa. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan nyala api yang cemerlang melonjak di atas matanya. Kemudian, dia melihat genangan air yang awalnya tak berdasar perlahan menghilang di matanya, dan kemudian, sebuah teratai biru seperti zamrud muncul. Warna teratai hijau ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan yang ada di permukaan kolam. Yang paling mengejutkan adalah ada hati penuh bunga tergeletak dengan tenang di dalam jantung teratai. Biji teratai putih dengan garis-garis aneh. Itu, 9 belokan teratai hijau. Melihat biji teratai giok putih di dalam hati teratai, hati Xiao Yan sedikit terkejut. Pantas saja ada genangan teratai kehidupan di sini hal semacam ini. Yang disebut teratai hijau 9 belokan adalah sejenis harta benda surgawi dan duniawi yang 1000 kali lebih berharga daripada teratai kehidupan. Teratai jenis ini lahir dengan menyerap energi kehidupan antara langit dan bumi membalikkan hidup dan mati. Yang hidup di permukaan kolam ini teratai pasti menjadi benda pendamping yang terkondensasi saat 9 belokan hijau teratai lahir. Hal yang paling berharga dari teratai hijau 9 putaran ini adalah ia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos ke alam tertinggi. Daya tariknya terhadap orang-orang berkuasa di alam tertinggi seperti daya tarik pil body ke puncak 9 putar Dousun. Jika orang-orang ini diizinkan jika mereka tahu bahwa ada 9 putaran teratai hijau di bawah kolam, saya khawatir bahkan sekutu pun akan mati-matian bertarung melawan satu sama lain. Meskipun teratai kehidupan dianggap berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan teratai hijau 9 putaran. Xiao Yan tahu betul bahwa jika dia bisa mendapatkan teratai hijau 9 putaran ini, itu tidak hanya akan menghemat waktu dia saat dia menerobos bumi tertinggi setelah melakukan banyak upaya. Dia mampu menggunakan kekuatan yang terkandung di dalamnya untuk secara langsung berdampak pada alam tertinggi kelas 9. Namun, Xiao Yan juga tahu betul bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam kolam di depan umum. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa mengeluarkan 9 belokan King Lian, itu pasti akan menimbulkan pengepungan orang-orang di sekitarnya, meskipun orang-orang ini tidak sekuat namun, akan menjadi masalah besar baginya untuk menghadapi begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, semua harta surga dan bumi harus dijaga oleh beberapa binatang aneh hal-hal di bawah kumpulan ini. Aura, dan kekuatannya tidak buruk, setidaknya tingkat tertinggi kelas 7 bukanlah apa-apa, tetapi ada ratusan atau ribuan dari mereka di bawah kumpulan itu.
Ya, Xiao Yan berpikir dan dengan cepat menemukan solusi. Dia melihat tubuhnya berkedip dan dengan cepat muncul di atas teratai kehidupan. Dia hendak mengambil teratai kehidupan, riak besar tiba-tiba muncul di air di bawah. Kemudian tentakel tiba-tiba keluar dari air, membungkus tubuh Xiao Yan, dan menariknya langsung ke dalam kolam. Itu bab setan neraka. Mengapa mereka ada di sini? Seseorang mengenali asal-muasal tentakel itu dan berkata dengan sedikit terkejut. Apa yang aneh dari ini? Selama itu adalah harta surga dan bumi, pasti akan dijaga oleh binatang aneh. Menurutku medali ajaib jurang ini adalah penjaga teratai kehidupan ini. Anak itu juga ceroboh dan mengambil tindakan tanpa menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Mungkin akan sangat buruk jika ditipu oleh abis demonik chapter itu. Seseorang bersungut-sungut. Petik 2. Jangan khawatir tentang anak itu. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk mendapatkan teratai kehidupan ini. Bersama-sama, selama kita menyingkirkan mereka semua, sangat mudah untuk memetik teratai kehidupan. Saat teriakan pelan terdengar, semua orang yang hadir juga mengambil tindakan, dan untuk sesaat, kekuatan spiritual melonjak, mengaduk seluruhnya, kolam. Sementara orang-orang di sekitar kolam bertarung sengit dengan abis Demon Chapter, Xiao Yan diam-diam menyelinap ke dalam kolam, mencari lokasi 9 belokan hijau teratai bab setan neraka. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menghindari pandangan semua orang, dan bab setan neraka yang menariknya ke dalam kolam langsung dibunuh olehnya hanya dalam satu pertemuan. Di bawah pemindaian kekuatan jiwa, Xiao Yan dengan cepat merasakan arah 9 belokan teratai hijau. Meskipun masih banyak segel sihir jurang di dalam kolam, setelah Xiao Yan memanggil Kaisar Yan, bab setan neraka yang berada di dekat sini bersembunyi, jauh sekali. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan secara alami dapat merasakan teror api. Namun, saat Xiao Yan hendak melakukan kontak dengan 9 belokan teratai hijau, dia tiba-tiba merasakan gelombang aneh datang, dan kemudian dia melihat seekor binatang buas dengan tanduk tajam di kepalanya yang terlihat seperti harimau atau ular piton bercokol di dekat Jiuzuan King Lian dan menuju mulut berdarah, membuat raungan tanpa suara. Tes, ternyata itu adalah naga iblis harimau purba. Melihat binatang aneh itu, Xiao Yan juga sedikit mengangkat alisnya makhluk di dunia ini. Nah, saat berada di klan Jiu Yuke, dia juga menyempatkan diri untuk membaca banyak buku, termasuk pengenalan tentang binatang buas ini. Naga macan purba berevolusi dari naga macan purba, tapi jelas jauh lebih rendah dari klan Jiu Yuk yang terkenal. Bahkan jika dia sudah dewasa, kekuatannya paling banyak berada di sekitar tingkat tertinggi ke-7. Tapi naga macan kuno ini kekuatannya sepertinya menjadi jauh lebih kuat dari yang biasa, mungkin karena 9 belokan King Lian. Naga harimau kuno semacam ini kebetulan memakan bab iblis neraka. Tampaknya alasan mengapa orang-orang itu menjauh bukan hanya karena mereka takut pada Kaisar Yan. Dilihat dari fluktuasi yang ditransmisikan kembali oleh kekuatan jiwanya, binatang buas ini setidaknya sama kuatnya dengan makhluk tertinggi kelas 8. Selain itu, dasar air adalah markas orang ini, jadi mungkin dia memiliki kekuatan bertarung yang tidak lebih rendah dari yang tertinggi kelas 9 di sini. Bahkan jika tidak mudah bagi yang tertinggi kelas 9 untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, ada banyak orang kuat di permukaan kolam yang bertarung melawan abis Demon Chapter. Begitu dia bertarung dengan naga iblis harimau kuno, fluktuasi kekuatan spiritual yang disebabkan olehnya pasti akan menarik perhatian orang-orang di luar. Jika mereka membiarkan mereka menemukan harta karun di dasar kolam, itu akan sedikit merugikan. Dalam hal ini, kita hanya bisa bertarung dengan cepat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian celah gelap tiba-tiba terbuka di antara alisnya. 9 cahaya misterius berkumpul di celah itu, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu. Dia dengan cepat memisahkan jalur air dan memukul langsung kepala naga iblis harimau kuno sebelum dia sempat bereaksi. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan 9 mata misterius nirwana untuk melawan musuh setelah menerobos ke dunia 1000 besar. Namun, ini berbeda dari sebelumnya jimat dan kekuatan penghancur Kaisar Yan. Dengan kekuatan 9 jimat leluhur, ditambah dengan kekuatan jiwanya yang jauh melebihi level yang sama, Xiao Yan yakin bahwa gerakan ini pasti dapat langsung membunuh keberadaan apapun di bawah bumi tertinggi. Oleh karena itu, naga iblis harimau kuno di kepalanya langsung terbunuh oleh pancaran cahaya abu-abu ketika bertemu langsung dengannya. Kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyingkirkan tubuhnya untuk mencegah noda darah menyebar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Xiao Yan dengan cepat melangkah maju, mengambil teratai hijau 9 putaran, dan kemudian dengan cepat memasuki makam. Teratai hijau 9 putaran mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, sesuatu yang aneh, dan berada di makam langit tidak hanya aman, tetapi juga memungkinkan dia menyelesaikan terobosan dalam waktu tercepat. Ia memetik biji teratai giok putih yang ada di tengah-tengah teratai hijau, lalu segera duduk bersila di atas teratai hijau tersebut. Walaupun saripati yang terkandung dalam teratai hijau 9 putaran ada di dalam biji teratai, namun teratai itu sendiri juga memilikinya kemampuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan spiritual dan menenangkan pikiran dan jiwa. Efeknya mirip dengan roset teratai hijau yang didapatnya saat mencari api inti bumi teratai hijau. Meskipun roset jenis ini tidak dapat dimurnikan, itu tetap merupakan harta yang bagus, dan juga dapat diintegrasikan ke dalam teratai emas nirvana miliknya, jadi Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah melakukan semua persiapan, Xiao Yan juga membuka mulutnya dan dengan lembut menyedot biji teratai ke dalam mulutnya. Biji teratai giok putih mengandung kekuatan hidup yang sangat menakutkan. Jika semuanya meledak, bahkan kesempurnaan tertinggi tingkat 9 pun akan meledak kali ini, kekuatan fisiknya sendiri melebihi makhluk tertinggi biasa. Terlebih lagi, dia telah kehilangan terlalu banyak vitalitas karena menyaksikan pemandangan Taichu. Vitalitas agung di 9 belokan hijau teratai dapat menggantikannya. Selain kemarahan itu, ada juga energi yang sangat kuat yang mengisi tubuh Xiao Yan. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memurnikan semua energi itu. Sebagian besar energi akan disimpan di dalam tubuh untuk digunakan nanti ketika dia menerobos ke bumi tertinggi di masa depan, tetapi saat ini, dia hanya perlu menggunakan sebagian dari energi yang bocor untuk menembus level ke-9. Saat menyempurnakan kekuatan yang terkandung dalam 9 belokan teratai hijau, Xiao Yan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia menyempurnakannya di makam langit, kekuatan akan menyebar saat ini. Energi kehidupan mungkin telah menarik banyak orang, tetapi jika tidak ada makam langit, dia tidak akan memilih untuk memurnikan energi ini saat ini. Energi yang merembes keluar dari pemurnian teratai hijau 9 putaran oleh penjaga tulang naga jauh lebih cepat daripada latihan Xiao Yan sebelumnya. Dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menaikkan sudut mulutnya sedikit. Dengan bantuan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam teratai hijau 9 putaran, dia akhirnya membuat terobosan dan dipromosikan dari tertinggi tingkat ke-8 menjadi tertinggi tingkat ke-9 yang sebenarnya meskipun ia baru saja memasuki tingkat ke-9 untuk yang pertama waktu, dia jauh lebih baik daripada tertinggi tingkat ke-8 yang telah menjadi jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa terobosan di dunia berarti peningkatan kekuatan spiritual yang kuat. Jika tidak, akan sulit bagi wanita pintar. Tidak ada masakan tanpa nasi. Biji teratai giok putih dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yan dan dibungkus dengan teratai hijau ciptaan. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya terus-menerus memberi nutrisi pada teratai hijau ciptaan, membuat kekuatan spiritual yang tersimpan di dalamnya lebih terkonsentrasi terkandung di dalamnya cukup untuk menghemat banyak waktu ketika dia menyerang Earth Supreme. Ketika Xiao Yan muncul dari dasar kolam, tidak ada seorang pun di sekitar kolam. Teratai kehidupan di permukaan kolam telah dibersihkan, dan melihatnya, terlihat jelas banyak orang yang membersihkannya menyelesaikan bab sihir neraka itu. Mereka menyelam ke dasar kolam dan mencoba mencari tahu, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun. Setelah keluar dari kolam, Xiao Yan juga menemukan beberapa tempat di mana harta berharga disembunyikan, namun tempat tersebut telah dijarah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mendapatkan apapun yang berharga. Namun Xiao Yan tidak berkecil hati, dia terus memindai setiap area terdekat dengan miliknya kekuatan jiwa. Akhirnya, setelah pemindaian ini berlangsung selama hampir setengah jam, dia akhirnya merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat. Arah datangnya gelombang adalah ruang rahasia yang tersembunyi di dinding gunung. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan tidak terlalu kuat dan roh batu leluhur di tubuhnya tidak memperingatkannya, dia mungkin telah melewatkan hal seperti itu, tapi justru karena tempat ini terlalu tersembunyi sehingga tidak ada yang menggerebeknya. Setelah Xiao Yan meraba-raba beberapa saat, dia akhirnya membuka mekanisme kamar gelap di dekatnya. Perlahan berjalan ke ruang rahasia, tapi begitu dia masuk, pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya. Kemudian, suara gesekan yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar dari depan, yang membuat Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun tertegun sejenak. Mungkinkah seseorang di ruang rahasia ini sudah masuk lebih dulu?
Tepat ketika Xiao Yan merasa aneh, pemilik suara itu muncul di depan Xiao Yan. Yang sangat mengejutkannya, yang muncul di depannya bukanlah makhluk hidup, melainkan makhluk tak bernyawa. Dari penampakannya, kerangka ini sebenarnya berbentuk naga. Tulang kerangka berbentuk naga ini terlihat sangat kering, seolah-olah bisa hancur karena guncangan acak, tapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekerasan tulangnya mungkin tidak lebih lemah dari beberapa benda suci. Sepasang cakar tulang yang tajam, ada cahaya dingin yang berkedip-kedip. Jika terkena, saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Apakah ini penjaga tulang naga? Roh dari batu leluhur tidak bisa menahan untuk tidak mengatakannya. Kali ini Xiao Yan tidak bertanya keras-keras, karena dia juga tahu tentang apa yang disebut penjaga tulang naga ini. Legenda mengatakan bahwa penjaga tulang naga jenis ini adalah sejenis prajurit boneka yang hanya dimiliki oleh klan naga. Mereka terbuat dari tulang naga, dan tubuh mereka itu juga menggabungkan beberapa kesadaran dari tubuh asli, sepenuhnya mengubahnya menjadi senjata pembunuh yang hidup. Dan meskipun penjaga tulang naga ini jumlahnya sedikit, mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tingkat tertinggi bumi, dan yang terkuat memiliki kekuatan tempur kesempurnaan agung bumi. Tim terdiri dari pengawal tulang naga, ditambah dengan puluhan juta master susunan pertempuran, bahkan yang paling kuat di langit pun akan mati. Untungnya, hanya ada satu penjaga tulang naga yang muncul di depannya, dan sepertinya seiring berjalannya waktu, penjaga tulang naga ini hanya memiliki kekuatan untuk melangkah ke ambang bumi tertinggi akan benar-benar berbalik dan melarikan diri. Tapi meski begitu, kekuatannya cukup untuk benar-benar mengancam kekuatan tertinggi bumi yang sebenarnya. Tuan Kaisar Yan, Anda harus menemukan cara untuk melestarikan tubuh penjaga tulang naga ini. Pada saat ini, suara roh batu leluhur tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Kenapa? Xiao Yan, yang hendak mengambil tindakan, mau tidak mau menjadi sedikit terkejut dan bertanya. Tuan Kaisar Yan, tubuh iblis Wuhan Void yang Anda gunakan sekarang adalah metode budidaya yang menggabungkan teknik transformasi naga langit biru, namun teknik transformasi naga langit biru belum mengerahkan kekuatan sebenarnya. Langkah terakhir dari transformasi naga langit biru teknik, bernama untuk berubah menjadi tulang naga, namun karena Anda, Tuan Yan, adalah manusia, Anda harus menemukan tulang naga untuk digabungkan dengannya. Sekarang pelindung tulang naga ini sudah tepat. Itu dia. Xiao Yan mengangguk sedikit. Pantas saja dia selalu merasa tubuh iblis Ember Void setelah mengintegrasikan teknik transformasi naga King Tian tidak sekuat yang dia kira. Ternyata langkah ini singkat, tapi, itu hanyalah naga tingkat tertinggi bumi tulang. Meskipun tidak buruk, tapi Xiao Yan tidak puas, ambisinya sangat menakutkan. Saat Xiao Yan sedang berbicara dengan roh batu leluhur, penjaga tulang naga telah bergegas maju lebih dulu, dan pasangan itu cakar tulang yang tajam diarahkan langsung ke Xiao Yan. Sambil meraih kepalanya, Xiao Yan mendengus dingin, dan tubuh iblis Wu Jinsu bergerak cepat bersamaan dengan raungan naga yang keras. Ribuan pola sihir berbentuk naga berwarna merah tua menyala di saat yang bersamaan, dan cakar tulang penjaga tulang naga bertabrakan dengan keras. Suara ledakan sonik rendah tiba-tiba terdengar ketika tinju dan cakar bertabrakan. Segera setelah itu, kekuatan yang menyebabkan seluruh ruang bergejolak menyebar ke segala arah, dan seluruh tanah retak. Pada saat ini, sosok Xiao Yan terdorong mundur ratusan kaki. Sebelumnya dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, dan penjaga tulang naga itu juga terpaksa mundur puluhan langkah karena pukulan ini. Seperti yang diharapkan dari pengawal pribadi klan naga, dia benar-benar kuat. Xiao Yan menggelengkan lengannya dan matanya sedikit serius. Meskipun penjaga tulang naga tidak dapat melakukan sihir apapun, tubuhnya sangat kuat menggunakan bantuan 9 belokan hijau sebelumnya. Jika kekuatan Lian berhasil menembus ke tingkat ke-9, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menggunakan cakar ini. Namun, meskipun kekuatan penjaga tulang naga agak di luar dugaan Xiao Yan, hal itu justru membangkitkan keinginan Xiao Yan untuk menang. Dia hanya membutuhkan kemenangan besar untuk menguji efektivitas tempurnya saat ini, terutama seberapa kuat 9 Jue Demonik Urat yang telah dia perkuat selama 1 tahun adalah. Pola klan muncul. Menghadapi penjaga tulang naga yang perlahan mendekat, pola klan yang indah segera muncul di antara alis Xiao Yan, dan auranya juga melonjak ketika dia mencapai yang ke-9 tingkat kesempurnaan. Sidik jarinya berubah dengan cepat, dan segel cahaya besar dengan cepat mengembun, meraung ke arah penjaga tulang naga, segel setan suci 9 mata air. Segel cahaya besar itu membawa ribuan segel cahaya. Penjaga tulang naga bereaksi tepat waktu dan menggunakan sepasang sayap naga untuk melindungi tubuhnya,
ia masih terlempar ke tanah oleh kekuatan segel iblis suci Jiuquan, sebelum ia bisa berdiri dari tubuh Xiao Yan, dan akhirnya membentuk pilar sihir besar di udara, yang panjangnya 1000 kaki dan menghantam penjaga tulang naga dengan keras. Pilar iblis Sumeru besar. Tubuh iblis Wujinsu sendiri dikembangkan oleh Xiao Yan yang mencap pola sihir dari senjata-senjata kuno itu. Ia juga memiliki fungsi untuk mensimulasikan senjata-senjata kuno itu melalui pola-pola sihir. Pilar iblis Sumeru besar ini diciptakan kembali oleh Xiao Yan melalui tubuh iblis kekosongan tanpa ember. Senjata ini digunakan oleh Mu Chen untuk menyerangnya di alam rahasia 9 neter, dan aura jahat yang melekat padanya tertinggal pada Xiao Yan berurusan dengan penjaga tulang naga. Pilar iblis Sumeru besar yang disimulasikan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini bahkan lebih kuat daripada pilar iblis Sumeru besar asli di alam rahasia 9 neter. Bagaimanapun, kekuatannya pada dasarnya bergantung pada budidaya tubuh iblis Wuhensu oleh Xiao Yan. Jika pukulan ini terus berlanjut, seorang perfeksionis kelas 9 biasa akan hancur berkeping-keping darah di tempat, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat rendah mungkin akan menderita luka serius. Tapi penjaga tulang naga jenis ini sangat istimewa. Tidak hanya tubuh mereka kuat dan sangat sulit untuk diguncang, tetapi mereka juga tidak merasakan sakit apapun. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan level tertinggi bumi pun akan pusing, menghadapi kekuatan yang datang itu. Penjaga tulang naga sebenarnya mengangkat 2 cakar naga untuk menopang pilar iblis Sumeru yang ganas. Tangan emas langit. Xiao Yan secara alami tidak bisa memberikan kesempatan kepada penjaga tulang naga untuk melakukan serangan balik. Cahaya keemasan melonjak di matanya, dan kemudian telapak tangan besar yang tampak seperti terbuat dari emas muncul dari udara tipis. Telapak tangan memegangnya dengan lembut saat pilar ajaib itu terbuka, cahaya keemasan terang langsung menutupi pilar ajaib merah tua, membuat warnanya menjadi seperti emas, yang cukup mempesona. Ketika kekuatan penekan dari tangan emas langit bergabung dengan kekuatan jahat yang dibawa oleh pilar besar iblis Sumeru itu sendiri, bahkan penjaga tulang naga, yang sebanding dengan bumi tertinggi, tidak dapat mendukungnya dan langsung ditekan. Setelah ditekan oleh pilar besar iblis Sumeru, penjaga tulang naga masih belum jatuh sepenuhnya, dan masih berjuang, mencoba mengangkatnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan metode lain, suara roh dari batu leluhur tiba-tiba terdengar, "Tuan Kaisar Yan, tunggu sebentar. Saya punya cara untuk menundukkannya." Mau tidak mau merasa sedikit ragu, batu leluhur dalam hal level, bahkan jika itu adalah level artefak di dunia, paling banyak hanya dapat menangani beberapa makhluk tertinggi biasa. Dan penjaga tulang naga ini memiliki kekuatan tempur yang tertinggi di tingkat dasar. Bagaimana cara menundukkannya? Saya pasti tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jika saya menggunakan kekuatan jimat leluhur, seharusnya tidak sulit untuk mengendalikannya untuk sementara. Roh dari batu leluhur merenung sejenak, lalu berkata, "Karena kamu yakin, aku serahkan padamu." Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia tidak bermaksud untuk mengintegrasikan tulang naga ini ke dalam tubuhnya, bagaimanapun juga, ini juga merupakan boneka yang setara dengan kekuatan tertinggi bumi. Jika dia bisa sepenuhnya menundukkannya, dia secara alami akan lebih percaya diri dengan tindakannya di masa depan. Setelah melihat persetujuan Xiao Yan, roh dari batu leluhur juga melayang keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian 9 jimat leluhur juga muncul, melayang di sekitar batu leluhur, menatap ke bawah pada tulang naga yang ditekan oleh pilar iblis Sumeru besar. Saat jejak tangan roh dari batu leluhur terus berubah, cahaya putih susu jatuh dari langit, membentuk perisai cahaya, menutupi penjaga tulang naga. Ketika penjaga tulang naga tertutup, Xiao Yan juga menjauh dari pilar besar iblis Sumeru. Penjaga tulang naga, yang tidak memiliki apapun untuk menekannya, segera bangkit dan menyerang penghalang cahaya seperti orang gila dengan seluruh kekuatannya, segera menjadi goyah. Pada saat ini, 9 sinar cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, membentuk rantai yang dicat dengan tanda aneh, mengikat erat kerangka itu. Pada saat yang sama, perisai cahaya terus menyusut, dan akhirnya menyusut menjadi kelompok cahaya seukuran kepalan tangan, yang diserap ke dalam tubuh oleh roh batu leluhur. Setelah melakukan hal-hal ini, tubuh spiritual roh batu leluhur tampaknya juga ikut menyusut agak lelah. Dia berkata, "Tuan Kaisar Yan, saya telah menyegelnya untuk sementara, dan saya akan melelehkannya ketika saya punya waktu setelah saya keluar." Oh, Xiao Yan setuju, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Batu leluhur ini hanyalah sebuah artefak, fungsinya cukup praktis. Jika benar-benar bisa berubah menjadi benda suci sungguhan, mungkin itu akan sangat membantunya.
Tepat ketika Xiao Yan baru saja menyingkirkan batu leluhurnya, sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari suatu tempat tidak jauh darinya. Dia mendongak dan melihat penjaga tulang naga lain muncul di depannya. Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Penjaga tulang naga pada dasarnya adalah milik sebuah pasukan, dan para prajurit dalam pasukan biasanya ditempatkan bersama. Meskipun mereka mungkin terpisah, tetapi sekarang penjaga tulang naga kedua telah muncul, dia secara alami harus menghadapi situasi tersebut. Bayangkan yang terburuk. Mungkin ada pasukan pengawal tulang naga di ruang rahasia ini. Boom! Seolah-olah untuk memverifikasi apa yang dipikirkan Xiao Yan, serangkaian suara kerangka abnormal terdengar satu demi satu. Sekilas, ada ribuan penjaga tulang naga melihat ke arah ini, kekuatan bertarung yang sebanding dengan Earth Supreme, belum lagi barisan saat ini. Saya khawatir bahkan Heaven Supreme akan merasakan sakit kepala yang hebat, bukan? Tuan Yandi, hati-hati, semangat juang mereka berfluktuasi. Roh batu leluhur tiba-tiba mengingatkan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggerakkan sudut mulutnya. Dia secara alami tahu apa yang disebut semangat juang. Hal ini terkait erat dengan profesi yang disebut Master Formasi Pertempuran dan Master Alkimia Spiritual. Sebuah profesi khusus di dunia, bahkan dapat dikatakan berevolusi dari Master Formasi Spiritual. Keberadaan semacam ini dapat mengendalikan kekuatan pikiran tentara dan membentuk keinginan untuk berperang, sehingga dengan mudah mencapai prestasi melompati tantangan. Jika ribuan Earth Supremes cukup untuk membuat pusing Heavenly Supreme, maka ribuan Earth Supremes akan melakukannya, meningkatkan kekuatan mereka melalui formasi pertempuran. Semangat juang yang terbentuk pada akhirnya mungkin cukup untuk membunuh yang tertinggi surgawi yang sebenarnya. Pasukan menakutkan semacam ini, bahkan jika tidak ada master formasi pertempuran sekarang, kekuatan yang dilepaskannya sangat menakutkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh Xiao Yan sekarang. Ketika Xiao Yan pertama kali mengetahui tentang profesi master formasi pertempuran, Xiao Yan masih tidak bisa berkata-kata. Dia menganggap dirinya memiliki pemahaman tentang tentara di kehidupan sebelumnya, juga menghadapi kekaisaran besar tertentu yang dikirim untuk menghancurkan pasukannya, tetapi pasukan seperti ini di dunia benar-benar membuka matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa tentara tidak peduli dengan makanan dan rumput, dan tidak memperhatikan tata letak, perencanaan, taktik, pengepungan, serangan mendadak, tetapi menggunakan metode yang mirip dengan mengumpulkan bom vitalitas untuk berperang melawan orang. Sebaliknya, lebih baik mengatakan, terlepas dari banyaknya orang, hal ini tidak ada hubungannya dengan kata tentara. Tapi keluhan adalah keluhan. Ketika Xiao Yan secara resmi menghadapi formasi pertempuran semacam ini, dia merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Roh batu leluhur ini juga menyuruhnya untuk berhati-hati. Tampaknya meskipun dia berhati-hati dengan benda ini, itu akan sia-sia. Sushi, apakah kamu masih bisa menyegel orang-orang ini? Fluktuasi aneh datang dari penjaga tulang naga, ekspresi Xiao Yan berubah. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Pada saat ini, tidak peduli seberapa paniknya, itu tidak ada gunanya. Tuan Yandi, kamu menganggapku terlalu tinggi. Roh dari batu leluhur merasa sedikit pahit. Dia mampu menyegel penjaga tulang naga dengan susah payah, tapi sekarang dengan ribuan tulang naga ini penjaga, biarpun dia tidak mungkin melakukannya meski mencapai level benda suci, apalagi sekarang. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini adalah situasi kematian tertentu bagi kebanyakan orang yang dapat masuk ke tempat ini, apalagi para jenius dari berbagai ras yang level rata-ratanya tidak lebih tinggi dari yang tertinggi kelas 9, bahkan jika yang tertinggi yang sebenarnya datang ke sini. Hasil ini, tetapi Xiao Yan tidak termasuk di dalamnya, karena dia memiliki kondisi yang bahkan tidak dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat penjaga tulang naga itu akan melakukan kerusuhan, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat berikutnya, ruang di depannya terdistorsi dengan keras, dan penjaga tulang naga yang mengancam itu tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh, membuat roh batu leluhur tercengang. Tuan Yandi, trik apa yang kamu gunakan untuk membuat penjaga tulang naga ini menghilang? Bukan apa-apa, aku baru saja mengunci mereka di makam langit. Mengangkat bahu, dia mengangkat bahu. Makam surgawi adalah ruang unik yang dia dapatkan di benua Douki. Menurut roh batu leluhur, makam surgawi ini kemungkinan besar adalah ruang tempat dia jatuh dari dunia luas. Tanpa izinnya, bahkan penguasa surgawi pun bisa tidak mungkin untuk melarikan diri darinya,
apalagi penjaga tulang naga ini tidak memiliki kekuatan ruang. Selain itu, meskipun tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menaklukkan penjaga tulang naga ini dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi musuh yang sulit di masa depan, dia dapat memasukkan mereka ke dalam makam langit bersama-sama dan menggunakan penjaga tulang naga untuk mengepung dan membunuh itu, kawan. Dan jika suatu hari dia bisa menguasai semua orang ini, maka dia akan memiliki kekuatan dan kartu truf untuk bersaing dengan Tian Zizun. Namun, aku sedikit penasaran apa yang perlu dijaga oleh pengawal tulang naga. Xiao Yan tidak terlalu memikirkan topik ini. Dia melihat ke tempat di mana pengawal tulang naga awalnya menyerang, juga ada rasa ingin tahu di matanya. Tampaknya ada platform batu besar di arah itu. Alasan mengapa penjaga tulang naga menjaga di sini sepertinya adalah karena platform batu itu. Xiao Yan dengan santai melambaikan tangannya dan menarik kembali pilar iblis Sumeru besar yang kental, lalu dengan cepat bergegas menuju platform batu. Ketika dia mendekati platform batu, roh dari batu leluhur di tubuhnya mengeluarkan teriakan kaget. Ini adalah batu suci penempaan senjata tingkat tinggi. Apakah batu suci penempaan senjata juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja batu keramat tempa yang bisa dilihat di pasaran hanya bisa dianggap sebagai batu keramat tempa yang paling umum. Hanya berpengaruh pada senjata spiritual dan artefak. Jika ingin meningkatkan benda keramat tersebut, kecuali jumlahnya sangat besar, jika tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, dan bahkan sepotong kecil dari batu suci penempa senjata bermutu tinggi ini dapat meningkatkan level benda suci adalah seluruh platform batu di sini. Batu leluhur, roh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lalu bisakah batu suci penempaan senjata bermutu tinggi ini meningkatkan kualitasmu? Xiao Yan bertanya dengan cepat. Tentu saja, roh batu leluhur mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, batu dewa tempat tingkat lanjut ini hanya perlu sebesar sebutir pasir, dan efeknya lebih maju daripada batu dewa tempa sebesar itu, sebuah gunung. Lalu bagaimana jika kamu menyerap semuanya? Xiao Yan menyentuh dagunya. Karena batu tempat tingkat tinggi seukuran sebutir pasir sudah cukup untuk memperkuat batu leluhur hingga ke tingkat benda suci, lalu jika dia menggunakan seluruh platform batu untuk memperkuatnya, tidak bisakah benda ini ditingkatkan secara langsung ke tingkat yang lebih menakutkan daripada benda suci yang tiada taranya? Saya menyarankan Anda, Tuan Kaisar Yan, untuk tidak berpikir menjadi gemuk sekaligus. Efek dari batu ilahi penempaan memang ajaib, tetapi semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika kita menyerap semuanya dalam sekali pergi, kita sendiri yang akan menderita akibat efek penguatannya. Itu terlalu keras dan hancur. Kamu harus terlebih dahulu beradaptasi dengan energi di tubuhmu dan menstabilkan tubuhmu sebelum kamu dapat terus memperkuatnya. Xiao Yan mengangguk. Bagaimanapun, dia bisa mengambil seluruh platform batu. Tidak perlu terburu-buru saat ini, tapi dia sedikit penasaran. Bahkan platform batu itu adalah harta karun yang langka. Seberapa buruk benda yang disimpan di platform batu itu? Dia mendongak dan melihat mangkuk batu giok seperti zamrud diletakkan di atas platform batu. Ada garis merah cerah di tepi mangkuk batu giok, yang memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kaya. Apakah ini mangkuk pengumpul roh? Melihat mangkuk batu giok di platform batu, Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian segera memikirkan informasi yang terkait dengannya, dan mau tidak mau terlihat gembira. Di dunia yang luas pada zaman kuno, ada ras aneh yang disebut klan juling. Mereka sangat pandai menyempurnakan senjata spiritual, dan mereka memiliki kemampuan bawaan selama senjata spiritual yang ditempa oleh tangan mereka memiliki efek mengumpulkan roh, dan mangkuk pertemuan ini adalah karya kebanggaan mereka. Menurut legenda, jika mangkuk ini diaktifkan sepenuhnya, ia dapat menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Energi apapun yang diselimuti secara otomatis akan berubah menjadi cairan spiritual tertinggi. Semakin maju mangkuk pengumpul roh, semakin menakutkan efeknya, dan di hadapannya level mangkuk pengumpul roh ini pasti lebih tinggi dari artefak, mencapai level benda suci. Mangkuk pengumpul roh dengan standar tertinggi ini dapat mengembunkan ratusan ribu tetes cairan spiritual tertinggi dalam satu hari. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Efisiensi kondensasi ini jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik tertinggi di bumi. Ada juga ruang aneh seperti makam langit. Selama dia meletakkannya di makam langit, berdasarkan perbedaan waktu antara makam langit dan dunia luar, dia bisa menerima jutaan cairan spiritual tertinggi dalam satu hari. Dengan cara ini,
dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah cairan spiritual tertinggi. Ada begitu banyak harta karun di reruntuhan ini. Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya setelah memasukkan mangkuk pengumpul roh ke dalam makam. Dia baru saja masuk belum lama ini. Saya telah memperoleh begitu banyak harta karun satu demi satu. Saya benar-benar tidak tahu benda apa saja yang ada di kedalaman reruntuhan Dewa Naga. Jika dia dapat menemukan cara untuk mendapatkan warisan terakhir, maka kekuatan tempurnya pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru, dan dia bahkan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke ranah bumi tertinggi dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia memiliki hal lain yang harus dilakukan, yaitu menangani platform batu di depannya yang terbuat dari batu tempa senjata dewa. Dia memiliki banyak artefak yang dibawa dari benua Tianxuan, tetapi seiring dengan berlanjutnya ranah Xiao Yan ditingkatkan, apa yang disebut artefak ini hampir tidak dapat memainkan peran apapun. Oleh karena itu, Xiao Yan berencana menggunakan kesempatan ini untuk memperkuatnya satu persatu. Aku melihat Xiao Yan memegang tangannya, dan Kaisar Yan yang cantik dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi belati yang menyala-nyala. Dia melambaikan belati dan dengan lembut mengelusnya pada platform batu keras, dan artefak biasa tidak mungkin merusaknya sama sekali. Hanya energi yang dipadatkan dengan Kaisar Yan yang dapat menggoresnya sedikit. Segera setelah itu, dia memanggil batu leluhur dan artefak lainnya bersama-sama, dan menyuntikkan batu dewa tempa kecil ke dalamnya. Saat mereka menghirup batu dewa tempa kecil ke dalam tubuh mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa semua artefak itu menyala cahaya lembut, dan kualitasnya juga meningkat hingga terlihat dengan mata telanjang. Namun, seperti yang dikatakan Zushi, kualitas mereka sendiri tidak terlalu bagus di dunia. Bahkan jika mereka diperkuat oleh batu tempa tingkat tinggi, akan membutuhkan waktu tertentu untuk mencerna kekuatan di dalam tubuh untuk diperkuat, sebaliknya, masalah mungkin timbul. Oleh karena itu, setelah benda di tangannya diperkuat hingga setingkat benda suci, Xiao Yan tidak terus memperkuatnya. Penguasa Xuanzong ini seharusnya mampu bertahan lebih lama, kan? Setelah menyingkirkan batu leluhur dan benda suci lainnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat pada penguasa Xuanzong miliknya berhadapan langsung dengan artefak terbaik di dunia. Jika diperkuat dengan batu dewa penempa senjata, saya khawatir peningkatannya akan lebih besar. Namun, saat memperkuat penguasa Xuanzong, Xiao Yan berada dalam sedikit dilema. Saat dia menggunakan batu ilahi penempaan untuk memperkuat beberapa benda suci lainnya, roh dari benda suci tersebut secara aktif menyerapnya, tetapi penguasa Xuanzong miliknya tidak melakukannya. Roh senjata macam apa? Ini juga berarti tidak bisa diperkuat seperti batu leluhur. Xiao Yan merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode lama. Dia dengan lembut membuka telapak tangannya untuk memanggil Di Yan lagi, dan kemudian membungkus beberapa batu suci tempa seukuran butiran pasir. Tapi kekuatan Di Yan cukup untuk melelehkannya. Namun meski begitu, Xiao Yan masih membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk melelehkan seluruh batu suci tempa di tangannya. Ini menunjukkan betapa kerasnya bahan benda ini. Saat bola cairan digantung di depannya, Xiao Yan dengan jentikan jari, cairan putih abu-abu melayang keluar dengan lembut dan bergabung ke dalam penguasa Xuanzong. Saat cairan dari batu suci tempa bergabung ke dalam penguasa Xuanzong, bentuk penguasa Xuanzong juga sedikit berubah. Garis merah tua asli menjadi lebih tertahan. Awalnya terlihat sangat jelek karena menyerap kekuatan pedang ajaib. Tubuh penguasa, yang memiliki aura ganas, kini memancarkan aura primitif dan sederhana, namun sepertinya tidak memiliki fluktuasi sama sekali seperti senjata dewa. Namun, Xiao Yan tahu betul bahwa penguasa Xuanzong, yang telah diperkuat oleh batu suci penempa senjata, pasti melampaui level senjata suci. Hah? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat penguasa Xuanzong yang diperkuat. Merasakan beban mengerikan yang hampir 10.000 kali lebih besar dari sebelumnya, sudut mulutnya juga memunculkan sedikit senyuman. Dia yakin bahwa penguasa Xuanzong saat ini harus sebanding dengan beberapa benda suci tingkat menengah, jika tidak, beratnya tidak akan terlalu menakutkan. Tanpa persiapan, akan sulit bahkan bagi makhluk tingkat tertinggi bumi untuk mengangkatnya. Namun, tubuh Xiao Yan sangat kuat, dan dia telah mengalami Xuanzong yang memburuk sebelumnya di penguasa alam rahasia 9 neter, jadi saya segera beradaptasi saat bertarung di masa depan, aku tidak perlu khawatir tentang senjata. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga memanggil beberapa senjata jiwanya. Meski jarang menggunakan ketiga senjata jiwa tersebut,
Seperti kata pepatah, bersiaplah. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memperkuatnya, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan juga memberi mereka batu penempa senjata dewa. Namun, mungkin karena platform teratai terintegrasi dengan 9 belokan hijau teratai emas nirwana tampak jauh lebih kuat daripada 2 senjata jiwa lainnya. Hal ini juga membuat Xiaoyan diam-diam bertekad untuk mengumpulkan beberapa di masa depan jenis yang sama harus diintegrasikan ke dalam senjata jiwa, jika tidak, kekuatannya tidak akan memuaskan Anda jika Anda menggunakannya di masa depan. Ngomong-ngomong, Tuan Kaisar Yan, mari kita mulai menggabungkan tulang naga sekarang. Setelah Xiaoyan menyingkirkan platform batu itu, roh dari batu leluhur tiba-tiba berkata meski bisa menjebak seseorang. Ada penjaga tulang naga, tapi harus dibantu oleh jimat leluhur. Jika ingin membantu Xiaoyan memadukan tulang naga, kamu harus bersiap sebentar. Sekarang sudah diperkuat dengan batu suci yang ditempa untuk mencapai level benda suci, itu sudah cukup untuk menekan pelindung tulang naga, jadi saran ini dibuat. Dalam pandangan roh batu leluhur, pada saat kritis ini, jika kekuatan dapat ditingkatkan 1 poin lagi, peluang untuk akhirnya memenangkan warisan Kaisar Naga akan lebih besar, dan menggabungkan tulang naga jelas merupakan cara yang baik. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Prioritas pertama adalah mencari peluang lain. Xiaoyan tidak menyetujui saran dari roh batu leluhur dengan santai. Roh batu leluhur awalnya aku ingin mengatakan bahwa aku tidak perlu khawatir tentang waktu sejak aku berada di makam langit, tapi aku memikirkan sekelompok penjaga tulang naga di makam langit dan harus menyerah ide. Ia tidak mengetahui bahwa Xiaoyan tidak pernah berencana untuk menggabungkan penjaga tulang naga sejak awal. Dia tahu betul bahwa ada lebih dari 1 penjaga tulang naga di reruntuhan Dewa Naga mayatnya juga pasti ada di reruntuhan ini. Menurut apa yang dikatakan Qin Waner sebelumnya, Kaisar Naga juga anggota klan naga, jadi mayatnya juga pasti tulang naga. Mayat yang setidaknya setingkat penguasa surgawi pasti dapat membawa efek teknik transformasi naga King Tian ke puncaknya. Jika dipikir-pikir baik-baik, memang sudah lama sekali dia tidak melakukan tindakan asusila yaitu menggali leluhur manusia, kuburan. Ini saat yang tepat untuk merenungkannya. Retak. Tepat ketika Xiaoyan hendak berbalik dan pergi, seluruh gua tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan tanah tempat platform penempaan batu awalnya ditempatkan tiba-tiba retak. Sebuah lubang besar terbuka, dan kemudian, 2 titik cahaya merah samar tiba-tiba muncul dan melayang langsung menuju Xiaoyan. Tapi yang aneh, pupil Xiaoyan sedikit menyusut, dia membuka telapak tangannya, dan teratai api 5 warna dengan cepat mengembun, dan kemudian dengan cepat melemparkannya ke 2 tempat di mana cahaya itu bersinar. Teratai api 5 warna tiba-tiba cakar tulang putih muncul, meraih teratai api 5 warna, dan kemudian menghancurkan teratai api 5 warna secara langsung. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat teratai api yang dia kental dihancurkan secara langsung. Saat berikutnya, dia melihat kerangka berbentuk naga perlahan muncul penjaga tulang naga sangat mirip, hanya saja ukurannya jauh lebih besar, dan 2 lampu merah redup itu persis seperti gumpalan yang menyala di matanya. Ini juga penjaga tulang naga. Bagaimana bisa begitu kuat? Wajah Xiaoyan menjadi sangat serius. Penjaga tulang naga yang dia lihat sebelumnya hanya memiliki kekuatan tertinggi bumi, tapi yang ada di depannya mungkin setidaknya sekuat kekuatan tertinggi bumi. Bagaimana bisa ada boneka yang begitu menakutkan di dunia ini? Manusia, daging dan darah. Suara serak keluar dari mulut kerangka berbentuk naga itu, menatap ke arah Xiaoyan, seperti seorang pemburu yang mengaum kegirangan saat melihat mangsa favoritnya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan membuka pola klan tanpa ragu-ragu, menyebabkan auranya melonjak lagi. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan Great Desolation Scripture yang diperoleh dari Great Desolation Monument untuk dengan panik menyerap kekuatan tanah di sekitarnya, menghadap ke depan. Melawan musuh setingkat ini, hanya dengan berusaha sekuat tenaga kamu bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah banyak peningkatan, kekuatan Xiaoyan telah mendekati tingkat tertinggi bumi. Namun, dibandingkan dengan kesempurnaan tertinggi bumi yang sebenarnya, jelas masih ada celah besar dalam kekuatan ini. Cakarnya menyentuh tanah, dan berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di depan Xiaoyan seperti hantu, dan menamparkan Xiaoyan dengan 1 cakar. Penguasa Liu He Yusen. Xiaoyan memegang tangannya, dan penguasa Xuanzong yang baru diperkuat dengan cepat muncul di telapak tangannya, dan kemudian membentuk bayangan tebal penguasa di sekitar tubuhnya saat cakar itu bersentuhan.
cakar itu roboh dengan cepat, dan cakar tulang itu juga mencengkeram dada Xiao Yan dengan kuat. Retak. Seiring dengan suara sesuatu yang pecah, sosok Xiao Yan terbang keluar. Sebelum dia bisa berdiri diam, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia menundukkan kepalanya, baju besi hitam di pakaiannya hancur berkeping-keping. Itu adalah Jiuyu Divine Armor yang dia peroleh ketika dia bergabung dengan tim penegakan hukum Jiuyu. Itu juga dianggap sebagai artefak kelas atas penjaga tulang naga hanya dalam satu pertemuan. Tentu saja, mustahil untuk menahan serangan makhluk tertinggi dari tanah kesempurnaan agung hanya dengan sepasang artefak bermutu tinggi. Xiao Yan juga memanggil baju besi kuno naga dan Phoenix miliknya, dan memasangkannya dengan tubuh iblis Ember Void yang berlari dengan kekuatan penuh. Dia menerima pukulan itu, tapi meski begitu, dia masih bisa dengan jelas merasakan sepertinya ada luka serius di tubuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan segenggam pil pembangun surga giok darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mencoba yang terbaik untuk pulih dari luka-lukanya, dia memikirkan cara untuk melarikan diri dan dengan cepat menukik ke atas, ingin membunuh Xiao Yan di tempat. Xiao Yan jelas tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengubah sidik jarinya dan memanggil klon jiwanya, dan klon jiwanya pada saat yang sama, menghadap berbentuk naga kerangka bersama-sama. Naga api yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh api jiwa dan segel Kaisar Jue yang dikeluarkan oleh segel ilahi Tianxuan meledak pada saat yang sama. Roh dari batu leluhur dan benda suci lainnya muncul pada saat yang sama, menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang untuk memblokir serangan itu. Namun, ini saja jelas tidak mampu bersaing dengan kerangka berbentuk naga. Serangan dan pertahanan yang mereka keluarkan seperti kertas putih di depan kerangka berbentuk naga dan hancur pada sentuhan pertama hal-hal untuk dapat melakukan apapun. Akibatnya, yang dia lakukan hanyalah memblokirnya untuk jangka waktu tertentu, untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk memadatkan kehancuran hidup dan mati. Chang Sheng Mi saat ini adalah kartu truf terkuatnya, dan itu juga merupakan jurus terkuatnya yang benar-benar dapat membunuh Earth Supreme di seluruh level. Namun, sebelumnya, karena dia telah memperkuat Chang Sheng Mi ke level yang keterlaluan, dia tidak dapat menggunakannya, tapi sekarang dia, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan di bawah banyak peningkatan, ia sudah dianggap sebagai negara kuasi bumi tertinggi. Tetapi ia dapat mencoba memadatkan kehancuran rakyat jelata. Meskipun Xiao Yan akan jatuh ke dalam kondisi lemah setelah demo Chang Sheng digunakan, dan dia pasti akan mati jika lawannya masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, tapi sekarang dia tidak terlalu peduli menjadi ancaman nyata. Bagi pihak lain, dia harus mencobanya sebelum dia punya kesempatan. Xiao Yan, tunggu sebentar. Tepat ketika Xiao Yan hendak memusatkan gerakannya dengan seluruh kekuatannya, suara roh pesawat tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Jadi kamu masih hidup?" Hah? Sejak dia naik ke dunia, roh pesawat tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia tidak bisa merasakan kekuatan embrio pesawat di tubuhnya, saya khawatir dia akan benar-benar meragukan orang ini. Apakah dia kehilangan jiwanya? Oleh karena itu, ketika orang yang berpura-pura mati ini tiba-tiba angkat bicara, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Aku akan memberitahumu cara untuk mengalahkan orang itu. Meskipun orang ini kuat, dia memiliki sumber energi yang aneh di tubuhnya. Selama kamu menemukan cara untuk menghancurkan sumber energi itu, maka ia akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Roh pesawat itu berkata sedikit tergesa-gesa. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai kerangka berbentuk naga itu. Benar saja, dia dapat menemukan energi yang kuat di dadanya ini ada, tapi bagian dalamnya tertutup rapat oleh tulang, jadi belum pernah ditemukan sebelumnya. Namun, meskipun dia menemukan kelemahan kerangka berbentuk naga ini, Xiao Yan tetap tidak merasa lega. Lagi pula, jika dia ingin menghancurkan inti energi, dia harus dekat dengan orang ini yang tertinggi. Keberadaan Dzogchen hampir melukaiku dengan serangan biasa dan juga menghancurkan artefak pertahanan tingkat tinggi. Kuharap aku bisa menjauhkan diri darinya, tapi sekarang aku berhasil menyusulnya. Namun, ini sudah merupakan cara terbaik. Jika tidak, dia hanya dapat mencoba menghancurkan dunia. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti,
Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.